Martial Peak Bab 718 Alam Transenden. Dalam bencana ini, dengan pengecualian tulangnya, setiap inci tubuh Yang Kai telah mengalami berbagai tingkat kerusakan. Tulang-tulang Dewa Iblis Agung tidak terluka oleh kerusakan badai langit berbintang karena mereka lebih kuat daripada artefak pertahanan peringkat tertinggi kelas Saint. Ini membuat Yang Kai terkejut. Saat ini, seluruh tubuh Yang Kai tertutup oleh aura emas samar, bahkan 5 organ dalam dan 6 organnya yang rusak mengeluarkan cahaya keemasan saat vitalitas yang mengejutkan secara bertahap membangun kembali daging dan darahnya. Khasiat obat susu segudang obat masih memainkan peran mereka dan memuji darah Dewa Iblis Yang Kai yang baru terbentuk. Mengambang di kehampaan, Yang Kai melepaskan semua pikirannya dan benar-benar menenangkan pikiran dan tubuhnya sambil diam-diam membiarkan darah Dewa Iblis mengubah fisiknya dan memperbaiki tubuhnya. Jika ada orang luar yang bisa menemukannya sekarang, yang bisa mereka lihat hanyalah sosok berbentuk manusia yang diselimuti cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini memancarkan vitalitas yang murni dan kuat yang perlahan menyatu dengan sosok yang tersembunyi. Semua kelelahan dan rasa sakit Yang Kai berangsur-angsur menghilang di bawah pengaruh darah Dewa Iblis sementara kekuatannya juga mulai pulih. Setelah sejumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, mata Yang Kai mulai cerah. Pada saat itu, dia merasakan beberapa energi aneh di dalam tubuhnya. Secara alami ini adalah energi yang mengalir ke tubuhnya saat dia diselimuti oleh badai langit berbintang. Dari berbagai bagian tubuhnya yang rusak, energi langit berbintang yang tak habis-habisnya membanjiri dan setelah amukan awal mereka berangsur-angsur menetap, seolah-olah mereka sangat puas dengan tubuh Yang Kai saat ini dan memutuskan untuk tinggal, menjadi bagian dari kekuatan tubuhnya. Energi langit berbintang ini mengandung semua jenis elemen yang mendalam dan misterius dan dalam sekejap mata, mereka beredar ke seluruh tubuh Yang Kai dan dengan cepat diserap ke dalam fisiknya. Namun, semua ini berarti bahwa Yang Kai telah mengambil energi langit berbintang ini, dia masih perlu perlahan-lahan memahami misterinya sebelum itu benar-benar dapat dianggap sebagai kekuatannya sendiri. Tidak berani mengabaikan, Yang Kai segera menenangkan diri dan membenamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Sebuah pintu tak terlihat sepertinya perlahan terbuka di depannya, memungkinkan Yang Kai untuk melihat sekilas dunia baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Samar-samar, Yang Kai merasa seolah-olah sedang berdiri di atas awan, menghadap makhluk fana di bawah. Saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah melepaskan diri dari belenggu kefanaan dan tiba di alam keberadaan yang lebih tinggi. Saat daging dan darahnya menggeliat dan beregenerasi, kotoran dari tubuh Yang Kai perlahan mulai keluar dari tubuhnya, memurnikan fisiknya sambil meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama kotoran ini sedang dihapus lapisan belenggu tak terlihat yang telah mengikat Yang Kai perlahan-lahan rusak dan dia mengambil langkah besar ke depan dalam perjalanannya menuju puncak Martial Dao. Perasaan ini menjadi lebih jelas dan lebih jelas seiring berjalannya waktu dan secara bertahap seluruh kesadaran Yang Kai tenggelam di dalamnya, suasana hatinya menjadi tenang dan mantap. Di antara langit berbintang yang tak berujung, Yang Kai berbaring dengan tenang, pikirannya tenggelam dalam keadaan halus ini, merasakan Martial Dao dan jalan surgawi, jiwanya mengalami sublimasi yang mendalam. Meskipun pemulihan tubuhnya agak lambat, tidak hanya itu beregenerasi, itu juga mengalami pendinginan transformasional. Baik tubuh dan jiwa Yang Kai mengalami peningkatan pesat, selamat dari bencana badai langit berbintang telah memberinya manfaat yang sangat besar. Saat fisiknya dipulihkan dan jiwanya menjadi stabil, Yang Kai segera melupakan berlalunya waktu. Pada saat ini, dia bahkan lupa dia terapung di langit berbintang karena tidak ada orang yang mengganggunya. Tidak sampai setelah banyak waktu berlalu, mata Yang Kai tiba-tiba terbuka dan berkedip dengan cemerlang. Merenggangkan tulang-tulangnya yang kaku saat dia memeriksa dirinya sendiri, Yang Kai dengan cepat menyadari berbagai perubahan yang telah dialami daging dan darahnya. Energi misterius di langit berbintang sekitarnya tampaknya ditarik ke dalam tubuhnya oleh semacam kekuatan tak terlihat. Setelah pembaptisan badai langit berbintang, energi langit berbintang ini tidak dapat lagi merusak Yang Kai dan sebaliknya, setelah dituangkan ke dalam tubuhnya, berasimilasi dan menjadi bagian dari kekuatannya. Momentum tak terlihat menyebar dan menjadi lebih kuat, menciptakan semacam badai kecil dengan Yang Kai sebagai pusatnya. Tubuh dan jiwanya mencapai titik kritis karena setiap inci dari fisiknya mengeluarkan aura kegembiraan, menyebabkan Yang Kai menundukkan kepalanya dan mengaum ke arah surga. Lingkaran cahaya tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan menyebar dengan cepat ke arah langit berbintang di sekitarnya. Kemudian, tiba-tiba, segalanya menjadi sangat tenang. Yang Kai diam-diam berdiri di tempat dan merasakan aliran energi yang sangat besar melalui tubuhnya.
Dengan lembut menggenggam tinjunya, dia merasa seperti dia bisa mengulurkan tangan dan mencabut bintang dari langit dan menggerakkan bulan dengan tangannya. Kekuatan yang dia miliki saat ini tidak seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya. Alam transenden. Saat tubuhnya pulih sepenuhnya, Yang Kai berhasil menerobos ke alam transenden. Mulai sekarang, dia benar-benar meninggalkan ranah fana. Yang Kai dengan cepat menyadari perbedaan antara ranahnya saat ini dan ranah batas immortal Ascension. Apakah itu kekuatan fisik atau energi spiritualnya, keduanya telah mencapai pertumbuhan yang menakjubkan dan kekuatan tempurnya telah meningkat secara dramatis. Jika dia bertarung dengan Suki dan Duan Hai dari agama roh guntur cerah, Yang Kai yakin dia bisa mengalahkan mereka berdua dengan kejam dan mereka tidak bisa berbuat apapun. Tidak seperti terakhir kali dia harus mengandalkan kekuatan mata angin untuk membunuh mereka. Menerobos ke alam besar baru sangat sulit, tetapi begitu seseorang berhasil, mereka akan mengalami perubahan mendasar. Itulah sebabnya semua pembudidaya mengejar alam yang lebih tinggi dengan hasrat membara yang tidak pernah terpuaskan. Setelah tenang, Yang Kai mulai memeriksa tubuhnya. Yang paling dia kaget adalah tidak ada bekas luka yang tersisa di tubuhnya dan semua bagian yang rusak dari tubuhnya telah sembuh dengan sempurna dan bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, Yang Kai bisa merasakan darah yang mengalir melalui nadinya sangat berbeda dari sebelumnya. Kurang lebih sepertiga dari darahnya mengandung kekuatan dahsyat. Ini pasti darah Dewa Iblis. Selain itu, kerangka emas yang pantang menyerah juga mengalami semacam kebangkitan. Mulai sekarang, tulangnya akan terus menghasilkan darah Dewa Iblis perlahan menggantikan darah asli Yang Kai. Mungkin tidak akan lama sebelum semua darah di tubuhnya benar-benar berwarna emas. Ketika saat itu tiba, kekuatannya mungkin akan mengalami pertumbuhan dramatis lainnya. Menutup matanya dan diam-diam merenungkan keadaannya saat ini, senyum perlahan terbentuk di bibir Yang Kai dan dia mulai tertawa. Awalnya, itu hanya tawa kecil yang tenang, tapi segera semakin keras sampai akhirnya itu menjadi keributan yang bisa terdengar jauh ke langit berbintang. Perjalanannya melintasi langit berbintang, sebagian besar membosankan, tetapi Yang Kai merasa itu benar-benar berharga. Manfaat yang dia peroleh dari langit berbintang tak terduga. Sayangnya, badai langit berbintang semacam itu mungkin fenomena yang sangat langka, jadi tidak realistis ingin menggunakannya untuk menempa dagingnya lagi. Jadi, sudah waktunya untuk kembali. Dengan pemikiran itu, Yang Kai menarik napas dalam-dalam sebelum menyapu pandangannya untuk meneguhkan sikapnya. Namun, tiba-tiba, dia melihat beberapa benda bercahaya samar di kejauhan. Dia dengan cepat terbang untuk menyelidiki. Benda bercahaya ini sebenarnya adalah sebagian kecil biji berharga. Ekspresi Yang Kai menjadi bingung, bertanya-tanya bagaimana biji ini tiba-tiba muncul di sini tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa pasti ada sisa-sisa dari laut asteroid yang dihancurkan oleh badai langit berbintang. Laut asteroid itu terdiri dari ratusan ribu batuan besar dan kecil sehingga tidak aneh jika terdapat beberapa mineral berharga di dalamnya. Setelah bebatuan luar dihancurkan, hanya biji berharga di dalamnya yang tersisa karena mereka adalah satu-satunya bahan yang cukup kuat untuk menahan kekuatan langit berbintang. Ini berarti, setidaknya, biji ini adalah bahan peringkat menengah kelas Sein. Jika dia mengumpulkan biji ini dan menggunakannya untuk membuat artefak, Yang Kai seharusnya bisa mendapatkan sejumlah artefak kelas Sein asalkan dia bisa menemukan artefak refiner yang mampu membuat artefak semacam itu tentunya. Yang Kai dengan cepat mengumpulkan biji ini. Perisai tulangnya telah ditumbuk menjadi debu sebelumnya jadi mengumpulkan bahan-bahan ini sangat penting baginya. Jika dia mendapat kesempatan, dia bisa meminta artefak refiner untuk membantunya membuat artefak baru yang lebih baik. Panen Yang Kai cukup kaya karena ia berhasil mendapatkan ratusan bongkahan besar dan kecil biji pada akhirnya, yang membuatnya malu. Sebagian besar, Yang Kai tidak dapat mengidentifikasi. Namun, karena semua ini adalah produk langit berbintang, tidak bisa mengenali mereka sebenarnya adalah hal yang wajar. Setelah memasukkan semua biji ini ke dalam ruang buku hitamnya, perasaan penyesalan Yang Kai atas perisai tulang yang rusak menghilang. Mengambil waktu sejenak untuk menemukan arah yang benar, Yang Kai memulai perjalanan pulang. Dia tidak tahu berapa lama dia telah menghabiskan waktu di langit berbintang, hanya saja itu pasti tidak singkat karena setidaknya sudah 2 atau 3 bulan saja waktu yang diperlukan hingga lukanya untuk sembuh dari badai langit berbintang. Dengan kata lain, dia membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan untuk meditasi tanpa gangguan dan untuk menerobos ke alam transenden. Kesulitan untuk mencapai alam ini dapat dengan mudah dibayangkan. Dia tidak kembali begitu lama pasti akan menyebabkan Paman Marsial dan Bibi Marsial menjadi agak cemas.
Waktu berlalu dan tepat ketika Yang Kai mengira dia telah benar-benar tersesat, dia akhirnya melihat kuncup bunga hijau yang memancarkan aroma samar dan menyenangkan. Bunga iblis 1000 tahun. Itu tidak mekar saat ini tetapi malah kembali ke bentuk kuncup bunga aslinya saat itu dengan lembut melayang dalam suara. Setelah menemukan tempat ini, beban berat terangkat dari hati Yang Kai. Beberapa hari yang lalu, dia dan Diao muncul di dekat tempat ini dan menurut Pak Tua Li, koridor Void yang mengarah kembali ke alam Tong Xuan pasti tidak akan jauh. Mengitari lokasi bunga iblis 1000 tahun, Yang Kai bolak-balik beberapa kali sampai akhirnya dia menemukan koridor Void. Tidak ada jejak Diao di dekatnya jadi sepertinya dia sudah kembali. Keduanya telah sepakat sebelumnya bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan satu sama lain. Jika salah satu dari mereka menemukan koridor Void dan perlu kembali mendahului yang lain, mereka harus melakukannya. Yang Kai merasa bahwa setelah sekian lama berlalu, Diao seharusnya telah meninggalkan langit berbintang. Tidak ragu-ragu sesaat, Yang Kai terjun ke koridor Void dan menghilang. Setelah mengalami pusing yang biasa, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan mendapati dirinya dikelilingi oleh hutan pegunungan yang indah dan menyegarkan di hari musim semi yang hangat. Menatap sekeliling, Yang Kai tidak bisa membantu menggaruk kepalanya karena dia tidak mengenali di mana dia berada. Melepaskan Divine Sense dan menyapu area itu, dia segera tersenyum. Di suatu tempat yang jaraknya beberapa puluh kilometer, ada aura kehidupan yang seharusnya para pembudidaya. Menggunakan keterampilan gerakannya, Yang Kai dengan cepat terbang menuju kelompok ini tiba di dekatnya beberapa saat kemudian. Namun setelah sekilas tampilan Yang Kai menjadi agak aneh karena dia menganggap orang-orang ini agak menarik. Mereka semua adalah anggota ras manusia, tetapi mereka sebenarnya dikelompokkan dalam pasangan pria dan wanita. Ada total 3 pasang dan masing-masing dari mereka adalah pembudidaya batas Immortal Ascension, kekuatan mereka tidak tinggi maupun rendah. Saat ini, mereka sedang melawan binatang monster yang ganas. Dari cara mereka bertarung, dan cara truki mereka mengalir, pasangan pria dan wanita ini tampaknya memiliki satu pikiran dan tubuh, dengan kata lain, mereka semua telah mempraktikkan semacam seni rahasia kultivasi ganda. Ketika dua dari mereka bertindak bersama, mereka bisa mengeluarkan kekuatan melebihi tingkat kultivasi individu mereka. Bersambung.